Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah ma ba'd. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan walafiat dan panjang umur. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas syarat-syarat riyadhah atau adab-adab riyadhah dalam mengamalkan suatu ilmu atau amal-amalan, yang dimana amal-amalan tersebut merupakan berkaitan dengan ilmu-ilmu hikmah. Baik, langsung saja saya akan membahas materi syarat-syarat riyadhah ini yang saya salin dari kitab Syekh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Maghribi dan kitab Al-Ustad Al-Kabir Syekh Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki. Syarat-syarat riyadhah ini berlaku untuk semua amalan-amalan seperti asma, qasam, azimah, khodam ayat, khodam surat, wifik, tolasim, asmaul husna, dan lain-lain. Inilah syarat-syarat riyadhah yang dimaksud menurut Syekh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Maghribi, yakni syarat-syarat riyadhah yang beliau maksud ada 16 syarat. Yang pertama adalah pakaian yang halal ketika digunakan pada saat riyadhah berlangsung. Yang kedua adalah makanan yang halal pada saat kita berbuka puasa maupun ketika sahur dalam melaksanakan riyadhah. Yang ketiga, tempat yang sepi, jauh dari suara-suara atau amarah-amarah manusia. Yang keempat, wangian baik dupa atau minyak non-alkohol yang digunakan ketika riyadhah atau ketika mengamalkan suatu amal-amalan yang berkaitan dengan ilmu hikmah. Yang kelima adalah bilangan qasam, azimah atau asma tidak boleh kurang atau lebih. Yang keenam, tidak boleh berbicara tentang masalah-masalah duniawi dengan siapapun selama proses riyadhah. Yang ketujuh, tidak boleh tidur kecuali ngantuk sudah mengalahkan Anda baru tidur. Yang kedelapan adalah senantiasa mempunyai wudhu, yakni ketika melaksanakan riyadhah, ketika sudah batal wudhunya, maka di situ Anda harus mau tidak mau wudhu kembali, wudhu lagi, karena sistematisnya adalah dawamul wudhu. Yang kesembilan adalah mandi setiap hari yang merupakan syarat yang wajib. Yang ke-10 adalah membaca qasam, asma, ayat, dan lain-lain. Haruslah tertib dan tartil, tidak boleh terlalu cepat dan terburu-buru. Yang ke-11 adalah memperbanyak membaca sholawat Nabi di sepanjang masa dalam riyadhah maupun setelah riyadhah. Yang ke-12, tidak boleh dibarengkan membaca qasam dengan qasam yang lain. Harus fokus pada satu ilmu pada saat riyadhah berlangsung. Yang ke-13 adalah duduk harus selalu menghadap kiblat. Yang ke-14, duduknya pada waktu khalwah harus duduk seperti duduknya orang dalam sholat. 15, niat yang ditancapkan dalam hati haruslah kuat. Yang ke-16 haruslah mengamalkannya dengan yakin. Kalau di dalam hatinya ada keraguan-raguan, maka sia-sialah amalnya. Baik, kita bahas tambahan dari Syekh Al-Ustad Al-Kabir Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki di dalam kitabnya menyebutkan qasam, ayat atau doa atau azimah dan lain-lain haruslah dihafal dengan sebenar-benarnya hafalan sampai ngelotok, karena dengan melihat tulisan akan menyebabkan hati jadi berat dan menyebabkan hilangnya kehusuan sehingga terputuslah tawajuh
tawajuh diri Anda dengan Allah. Tawajuhnya tidak sempurna karena kerjanya hati dan kerjanya mata pada tulisan. Dan ilmunya harus ijazah yang diambil dari syekh atau guru atau kiai atau ustadz, khususnya mujiz yang biasa kita panggil adalah mujiz ya. Dan tidak memakan makanan yang bernyawa serta menjauhi makanan yang menimbulkan bau tidak sedap seperti bawang-bawangan, petai, jengkol dan lain sebagainya. Dan senantiasa membersihkan badan, tempat, pakaian. Demikian syarat-syarat riyadhah ini semoga bermanfaat bagi Anda. Tetapi apabila Anda sudah berusaha untuk melaksanakan semua syarat-syarat ini, namun Anda tidak bisa melaksanakannya, maka tidak akan mengurangi dari khasiat serta manfaat dari amalan yang Anda amalkan dan amalan yang Anda perjuangkan pada saat masa-masa riyadhah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.